Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah di halaman 18 versi PDF. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya membahas tentang tanda isim, yaitu dimasuki alif dan lam, dukhulil alifi wal lam. Jadi karena di sini ada perbedaan ibarat, ada yang menyebutnya dukhul alif wal lam, ada yang dukhul al. Kemudian beliau menjelaskan, summa i'lam anna ta'bira bi al wa am huwa alladhi yanbaghi. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh mengibaratkan dengan al dan dengan am, huwa dianya ta'bir, itulah alladhi yang sepantas ianya alladhi. Kata beliau di sini yang lebih bagus itu ibaratnya menggunakan al atau am. Nah, jadi maksudnya begini, tanda isim yaitu dukhul al, masuk al, atau masuk am pada lughat kabilah yang alif lam diganti dengan alif mim am. Nah, lebih bagus menggunakan ibarat al daripada alif dan lam. Kenapa? Li'anna lafdha sunaiya fa'aksara yajibu fihi dzalik. Karena bahwa sungguh lafadz yang dua sanaiyah, li'anna lafdha sunaiyah, karena bahwa sungguh lafadz yang dua, lafadz yang terdiri dari dua huruf, fa'aksara maka lebih banyak, itu wajib padanya lafadz oleh demikian untuk menyebutkan lafadz-lafadz yang lebih dari dua huruf. Kita harus langsung menyebutkan namanya, nggak boleh langsung menyebutkan musammanya, nggak boleh menyebutkan nama. Contoh misalkan, huruf jar yang pertama ba, karena dia satu huruf disebut al-ba'u. Al-ba'u, al-ba'u maksudnya ba, karena satu huruf ya disebut dengan nama al-ba. Sementara min langsung al-ba'u wa min, dan min langsung disebut, karena dia dua huruf langsung disebut min. Ila langsung ila, an langsung an. Ya. Karena alif lam tadi dua huruf, makanya langsung disebut al aja. Nggak boleh al-alif wal lam. Itu maksudnya. Karena lafadz yang terdiri dari dua huruf, maka lebih banyak wajib padanya lafadz oleh demikian. Demikian langsung disebut lafadznya. Kalau satu huruf baru kayak waw kasam, baru disebut al-wawu, wawul kasamu. Nggak disebut waw doang, tapi wawul kasam, ba'ul kasam. Ya. Fala yuqalu fihal al-ha wal lam. Maka tidak boleh dikatakan padahal akan ha wal lam. Karena hal ini dua huruf, langsung disebut hal adalah huruf istifham. Enggak boleh untuk menyebut hal ini al-ha wal lam, enggak. Karena dia dua huruf. Cuma masalahnya, kenapa musannef di sini menyebutkan dukhul alif wal lam, bukan dukhul al langsung. Yang aturannya sebenarnya dukhul al, bukan dukhul alif dan lam. Oh, ini alasannya. Lakin lamma kasural khilafu fi adati ta'rif mahya. Tetapi manakala banyak oleh khilaf pada adat ta'rif. Mahya, bermula apakah itu dianya adat ta'rif? Faqila, maka dikatakan orang al, dianya adat ta'rif itu al, wa hamdatuha qat'on, dan bermula hamdahnya al itu kata, wusilat disambungkan akan dianya hamdah litakhfif untuk ringan, wa alaihil khalil, dan di atas ini pendapat itu khalil. Wa qila al, dikatakan dianya adat ta'rif itu al, wa hamdatuha waslun, bermula hamdahnya al itu wasal, wa alaihi sibawaihi, dan di atas ini pendapat itu sibawaihi. Manakala banyaklah oleh khilaf pada adat ta'rif, terjadi khilaf pendapat yang membuat satu isim nakirah jadi ma'rifah ketika dimasuki oleh al tadi. Yang memakrifahkan isim nakirah tersebut apa? Manakala banyaklah oleh khilaf pada adat ta'rif. Apakah dianya adat ta'rif?
Maka ada pendapat menyatakan yang membuat satu isim nakirah ma'rifah yaitu al semuanya. Maksud al, alif dan lam. Dan bermula hamdahnya al itu memang hamdah kata. Yang disambungkan akan dianya hamdah untuk takhfif. Diwasalkan, wusilat, diwasalkan akan dianya hamdah kata untuk takhfif. Asalnya hamdah kata, kemudian berubah menjadi hamdah wasal. Rajulun, ada al jadi ar-rajul. Kemudian alif lam itu hamdah itu hilang ketika berhimpit. Minar rajul. Wa alaihi Khalil, ini termasuk pendapat Khalil. Dan dikatakan orang dianya adat ta'rif itu al, wa hamdatuha waslun. Ada yang menyatakan adat ta'rif al juga seluruhnya, hamdahnya hamdah wasal, bukan hamdah kata. Itu didukung oleh Sibawahi. Wa qila hiya lamu wahdaha wal hamdatu zaidatun wa alaihil jumhur. Dikatakan orang dianya adat ta'rif itu lam. Ada yang bilang yang membuat satu isim nakirah jadi ma'rifah yaitu lam doang, wahdaha. Dikatakan orang dianya adat ta'rif itu lam, wahdaha, lam saja. Wal hamdatu zaidah, sementara hamdah tambahan. Itu didukung oleh jumhur. Wakila, dan dikatakan orang alhamdatu wahdaha. Jadi alhamdatu ini dianya adat ta'rif itu hamdah saja. Hamdah saja yang membuat satu kalimat jadi ma'rifah, bukan lam. Wa alaihil mabarrat, dan di atasnya kil, itu pendapat Syekh Mabarrat. Sagha lil musannif. Sagha ini jawab lamma. Manakala banyaklah khilaf pada adat ta'rif, sagha niscaya jadi alasan. Sagha jadi alasan bagi musannif. At-ta'biru, oleh apa jadi alasan? Oleh mengibaratkan anha, darinya al, bil alif wal lam, dengan alif dan lam. Karena banyak khilaf tadi, yang menjadi satu isim ma'rifah itu alif doang, hamzah doang, atau lam doang, atau al, banyak banget pendapatnya. Jadilah alasan bagi musannif di sini untuk menjelaskan tentang al tadi dengan menggunakan ibarat alif dan lam. Tempat lain nggak boleh, di sini doang boleh. Wala yajuzu zalika fi ghairiha karahiyatal italah. Dan tidak bolehlah demikian mengibarat untuk dua huruf dengan menyebutkan namanya, nggak boleh. Alif dan lam nggak boleh. Nggak bolehlah oleh demikian pada selainnya al. Karahiyatal italah, karena benci panjang. Jadi bahasa Arab itu dibina di atas ringkas. Jadi sesuatu yang bisa disebutkan secara ringkas, kenapa disebutkan secara panjang? Alif dan lam panjang, al lebih pendek. Qala Ibnu Hisham fil Mughni. Berkatalah oleh Syekh Ibnu Hisham dalam kitab Mughni. Qauluhum al aqyasu min qaulihim al alif wal lam. Bermula ucapan mereka al itu aqyas, lebih sesuai dengan qiyas daripada ucapan mereka al alif wal lam. Kenapa lebih cocok dengan qiyas? Karena al ini dua huruf. Jadi setiap kalimat yang terdiri dari dua huruf dan lebih langsung menyebutkan hurufnya. Wa qad ista'malat ta'bira bihimal Khalilu wa Sibawaihi intaha. Dan sungguh telah mengisti'mal, menggunakan akan mengibarat bihima dengan keduanya al oleh Khalil dan oleh Sibawaihi intaha. Jadi menurut Ibnu Hisham, Khalil dan Sibawaihi juga menyebutnya al, tidak menyebut alif dan lam. Wa kadza qala al-Muradi fil Janiddani. Demikian pula telah berkata oleh Syekh Muradi dalam kitab Janiddani bahwa ibarat dengan al lebih sesuai dengan qiyas daripada mengibarat dengan alif dan lam. Selesai. Lanjut. Wa huruful khafdi. Ya. Wa hurufil khafdi. Dan dikenal akan dianya isim pula bi hurufil khafdi, dengan huruf-huruf khafat. Artinya wa yu'raful ismu aidan bidukhuli harfin min hurufil khafdi alaih min awwalihi. Dikenalkan akan isim pula dengan masuk satu huruf daripada huruf-huruf khafat alaihi, di atasnya isim, min awwalihi, dari awalnya isim. Bisa menjadi tanda isim selanjutnya dimasuki oleh satu huruf dari huruf-huruf khafat atau huruf jar. Contohnya nahu minal baiti ilal masjid. Jadi baiti ini isim karena ada min, al masjidi isim karena dimasuki oleh ila. Ya. Wa nahu ajibtu min an kumta.
Dan seperti aku heran min ankumta dari bahwa engkau berdiri. Berarti ankumta di sini juga isim karena dimasuki oleh huruf jar min. Walaupun zahirnya bukan isim, tapi hakikatnya ankumta isim. Fa ankumta wa in kana fi dhahiri laisa bi ismin lakinnahu fit takdiri ismun. Maka bermula ankumta sekalipun ada ianya amkumta pada zahir itu tidak ia dengan isim, tetapi nya ankumta pada takdir itu isim. Jadi ankumta pada contoh ajibtu min ankumta itu ankumta isim. Sekalipun secara zahir dia bukan isim, yaitu an masdariyah dan fi'il. Tetapi pada takdir, pada hakikatnya dia memang isim. Li'annahu fi makna qiyamik. Li'annahu karena bahasanya ankumta itu pada makna qiyamika. Jadi ajibtu min ankumta, ajibtu min qiyamika. Karena an di sini bersama kumta ditakwil jadi masdar, jadi isim. Nah. Wa inna makhtasat huruful khafdi bil ismi li annaha wudi'at litajurra ilal asma'i ma'aniyal af'alil lati la tata'adda binafsiha. Ya. Hanya saja khususlah oleh huruf khafat dengan isim li annaha karena sungguhnya huruf khafat itu wudi'at. Memang dibuat akan dianya huruf khafat litajurra supaya menarik ia kepada isim akan makna fi'il. Fi'il allati la tata'adda yang tidak muta'adi ianya fi'il binafsiha dengan sendirinya fi'il. Kenapa tanda isim mesti huruf khafat? Jadi sesuatu yang jadi tanda pasti khusus. Berarti huruf khafat itu khusus masuk kepada isim. Kenapa? Hanya saja huruf khafat itu khusus masuk kepada isim karena memang huruf khafat itu dibuat untuk untuk menyampaikan makna fi'il kepada isim. Ada fi'il, ada isim. Ada fi'il-fi'il yang tidak bisa sampai maknanya kepada fi'il melainkan dengan menggunakan perantara huruf khafat. Karena memang huruf khafat itu dibuat untuk menarik ia kepada isim akan makna fi'il. Maksud menarik ia kepada isim makna fi'il supaya makna fi'il tersebut sampai kepada isim. Fi'il-fi'il yang tidak bisa muta'adi dengan sendirinya. Karena fi'il dibagi dua. Ada fi'il yang muta'adi langsung, ada fi'il yang muta'adi dengan menggunakan huruf jar. Fi'il muta'adi dengan menggunakan huruf jar. Artinya makna fi'il baru sampai kepada isim yang lain dengan perantaraan huruf jar. Karena itu isim khusus masuk kepada huruf jar itu khusus masuk kepada isim. Famtana'a an tadkhula illa 'alal ismi ba'da maji'i fi'lin lafdan. Maka tertegahlah bahwa masuk ianya huruf khafat kecuali kepada isim sesudah datang fi'il pada lafaz. Sesudah ada satu fi'il. Nah, kemudian fi'il itu harus sampai maknanya kepada isim, itu mesti ada huruf khafatnya. Nah, maka tertegahlah bahwa masuk ianya huruf kecuali kepada isim sesudah datang fi'il pada lafaz. Ada fi'il, kemudian ada isim. Untuk menghubungkan antara fi'il dengan isim ya menggunakan huruf khafat tadi. Contoh, maratu bi Zaidin, aku lalu dengan si Zaid. Jadi maratu udah ada fi'ilnya. Nah, ada huruf jar, ada isim. Huruf jar mesti masuk kepada isim. Atau takdiran. Nah, atau fi'il pada takdir. Kalau tadi pada lafaz disebut langsung maratu atau pada takdir. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf jar di sini. Kemudian sesudah huruf jar ada isim. Pasti dia terhubung dengan fi'il. Cuma fi'ilnya ditakdirkan enggak disebut. Abtadi'u. Nah, maka tertegahlah bahwa masuk ianya huruf khafat kecuali kepada isim sesudah datang fi'il pada lafaz atau datang fi'il pada takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u. Selesai tanda isim. Lanjut tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu ayyumayyazu an qasimaihi bi'alamatin kasirah. Bermula fi'il itu yu'rafu dikenalkan akan dianya fi'il. Apa maksud dikenal? Yumayyazu bina majhul. Bermula fi'il itu dibedakan akan dianya fi'il an qasimaihi dari dua temannya fi'il, yaitu huruf dan isim, bi'alamatin kasirah dengan tanda-tanda yang banyak. Zakaral musannifu tab'an li aslihi minha salasan. Telah menyebut oleh musannif karena mengikut bagi asalnya musannif maksudnya jarumiyah, minha darinya tanda-tanda yang banyak, salasan akan 3.
Salasan maf'ul zakara. Telah menyebut oleh musannif karena mengikuti bagi asalnya darinya tanda yang banyak akan 3. Ada 3 tanda fi'il yang disebutkan di sini. Jadi sama tanda fi'il dalam mutammimah dengan dalam jarumiyah sama. Walaysa fis salasil madzukurati ma huwa alamatun li fi'lil amri. Dan tidak ada pada 3 yang disebutkan di sini, yaitu qad, nanti, sin, sofa, dan ta ta'anis. Jadi sin sofa dianggap 1. Qad 1, sin sofa 2, ta ta'anis yang sukun 3. Jadi tanda fi'il semuanya 3. Dan tidak ada pada 3 yang disebut itu ma, yang bermula dari ma, itu tanda bagi fi'il amar. Nggak ada tanda fi'il amar, ada tanda fi'il madhi dan tanda fi'il mudhari' doang. Kenapa nggak ada tanda fi'il amar? Jarian ala tariqatil kufiyin min annal fi'la kismani. Karena mengikuti terhadap jalan kufiyin. Daripada bahwa sungguh fi'il itu kismani. Jadi menurut ulama Kufah fi'il 2. Madhi dan mudhari' doang. Fi'il amar mengikuti fi'il mudhari'. Karena itu di sini nggak disebut tanda fi'il amar. Karena mengikuti di atas tarikat kufiyun daripada bahwa sungguh fi'il itu 2 macam. Apa 2 macam? Madhin wa mudhari'un, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Terus fi'il amar kenapa nggak dianggap fi'il? Wa annal amra dakhilun fil mudhari'. Dan karena bahwa sungguh amar itu masuk dalam mudhari'. Jadi fi'il amar dianggap fi'il mudhari'. Artinya dia diambil dari fi'il mudhari'. Nah, fi'il amar masuk dalam fi'il mudhari'. Kenapa fi'il amar masuk dalam fi'il mudhari'? Li'annahu muqtati'un minhu. Karena sesungguhnya amar itu muqtati'un, itu diambil. Atau terpotong boleh juga. Li'annahu muqtati'un. Karena sesungguhnya amar itu terpotong ia darinya mudhari'. Jadi amar itu dari mudhari'. Apa dalilnya kalau fi'il amar dari fi'il mudhari'? Bidalili annahu yubna ala ma yu'rabu bihi mudhari'uh. Dengan dalil bahwa sungguhnya amar itu dibinakan akan dianya amar di atas ma. Ya, yang di-i'rab dengannya ma. Karena bahwa sungguhnya amar itu dibina akan dianya amar di atas ma, yang di-i'rab dengannya ma akan mudhari'nya amar. Karena fi'il mudhari', fi'il amar itu mabni, kemudian dibina di atas apa yang mudhari'nya di-i'rab. Kalau fi'il mudhari' tanda jazamnya sukun, fi'il amar dibina di atas sukun. Kalau fi'il mudhari' tanda jazamnya buang nun, fi'il amar dibina di atas buang nun. Nah, itulah fi'il amar mengikuti i'rab fi'il mudhari'. Bina fi'il amar mengikuti i'rab fi'il mudhari'. Itu di sini jadi alasan bahwa fi'il amar itu memang diambil dari fi'il mudhari'. Nah. Kemudian wal fi'lu yu'rafu biqad. Bermula fi'il itu dibedakan akan dianya fi'il dari isim dan huruf dengan qad. Tanda fi'il pertama qad. Wa hiya alamatun mustarikatun taratan tadkhulu 'alal madhi li ifadati takribihi minal hal nahu qad qamatis shalah aw tahqiqihi. Nahu wa na'lamu an qad sadaqtana. Wa hiya, dan dianya qad itu tanda yang bersyarikat ianya tanda. Ya, jadi qad ini tanda yang bersyarikat. Maksud bersyarikat kadang menjadi tanda fi'il madhi, kadang tanda fi'il mudhari'. Taratan tadkhulu. Pada suatu kali masuk ianya qad kepada madhi untuk memberi faedah dekatnya madhi dari hal. Ya, jadi qad kadang masuk kepada fi'il madhi. Salah satu artinya ketika qad masuk kepada fi'il madhi untuk mendekatkan madhi dari hal. Madhi sudah terjadi, tapi yang dimaksud di sini belum terjadi. Madhi justru ditarik menjadi hal. Contoh qad qamatis shalah. Kalau kita artikan secara lugawi, sungguh telah tegaklah solat, padahal belum. Jadi qad qamatis shalah maksudnya qad qaruba qiyamus shalah. Sungguh telah dekatlah dilaksanakan solat. Nah, untuk takrib. Au li ifadati tahqiqihi, tahqiq kita atau kepada takrib. Atau ketika qad masuk kepada fi'il madhi, faedahnya tahqiqihi, untuk mentahqiqkan madhi. Maksud mentahqiqkan untuk menyatakan bahwa memang benar-benar sudah terjadi. Wa na'lamu an qad sadaqtana. Kami ketahui bahwa sungguh telah engkau benarkan akan kami. Jadi qad sadaqtana memang sudah terjadi. Nah. Jadi qad masuk kepada fi'il madhi yang pertama untuk takrib hal, madhi ditarik kepada hal. Lafadznya sudah tapi belum. Qad qamatis shalah bukan sudah
dilaksanakan sholat, tapi qad karuba, sungguh dekatlah oleh terlaksananya sholat. Atau memang benar-benar sudah terjadi, namanya tahqiq. Bukan takrib, tahqiq. Untuk memberi faedah telah wujudnya madhi. Wataratan tadkhulu wataratan alal mudhari' li ifadati tahqiq, dan kadang-kadang masuk ianya qad kepada mudhari' untuk memberi faedah tahqiq. Tahqiq, arti tahqiq sungguh sudah juga. Qad ya'lamullah, benar-benar. Jadi qad di sini tahqiq, taukid. Qad ya'lamullah, benar-benar mengetahui oleh Allah. Ini qad memberi faedah tahqiq walaupun masuk kepada fi'il mudhari' karena ada karinahnya, yaitu berkaitan dengan Allah. Karena Allah tentunya ilmu Allah kan dari zaman madi. Bahkan istimrar. Jadi nggak boleh kadang-kadang mengetahui oleh Allah. Karena berkaitan dengan Allah, benar-benar mengetahui oleh Allah. Awit taklil. Kadang-kadang ketika qad masuk kepada fi'il mudhari' untuk memberi faedah taklil sedikit. Ini juga karinah sedikit. Innal kadzuba, sungguhnya para pendusta, qad yasduku, kadang-kadang jujur ia. Nggak mungkin pendusta selalu jujur. Jadi pendusta itu kadang-kadang pernah jujur. Makanya qad yang masuk kepada fi'il mudhari' itu taklil. Rata-ratanya taklil. Kecuali ada karinah yang menyatakan sebaliknya. Seperti berkaitan dengan Allah misalkan. Innal kadzuba qad yasduku, sesungguhnya tukang bohong kadang-kadang jujur ya. Wa wajhu ikhtisasiha bil af'ali anna hadhil ma'aniya mukhtasatun bil af'ali fala yutasawwaru wujuduha fi ghairiha. Dan bermula alasan khususnya qad dengan fi'il. Kenapa qad itu khusus masuk kepada fi'il? Bermula alasan khususnya qad dengan fi'il itu bahwa sungguh ini segala makna-makna. Ini makna tadi tahqiq, taklil, takrib, itu khusus dengan fi'il. Itu semua makna tadi makna fi'il. Tahqiq, tahaqqaqa, taklil dari qallala, makna fi'il. Karena dia makna fi'il, ya berarti harus berada pada fi'il. Fala yutasawwaru wujuduha, maka tidak bisa digambarkan akan wujudnya makna-makna ini fi ghairiha, pada selainnya fi'il. Wasini wasaufa, dan tanda fi'il selanjutnya yaitu sin dan saufa. Wa yahtasani bil mudhari' li takhlisihi lil istiqbal. Dan terkhususlah keduanya sin dan saufa dengan fi'il mudhari'. Kenapa? Li takhlisihi, untuk memurnikannya mudhari' lil istiqbal, bagi istiqbal. Jadi maksudnya begini, tanda fi'il selanjutnya sin dan saufa, tanda fi'il mudhari'. Keduanya khusus dengan mudhari' untuk mengkhususkan mudhari' bagi istiqbal. Artinya ketika fi'il mudhari' belum ada sin, belum ada saufa, bisa dua zamannya, bisa hal, bisa istiqbal, muhtamil. Tapi begitu ada sin dan saufa, fi'il mudhari' itu murni, harus berzaman dengan zaman istiqbal. Contoh sayakumu dan saufa yakumu. Sayakumu dan saufa yakumu, berarti yakumu ketika ini mesti berzaman istiqbal. Wa inna makhtassa bihi li'annahuma wudi'a li ta'khiri ma'nal fi'li minal hali ilal istiqbal. Hanya saja terkhususlah keduanya sin dan saufa bihi dengan ya mudhari', li'annahuma karena keduanya sin dan saufa wudi'a itu dibuat keduanya li ta'khir untuk menunda makna fi'il minal hal dari hal kepada istiqbal. Jadi sin saufa khusus kepada fi'il mudhari' karena memang dia dibuat untuk menunjukkan makna fi'il itu istiqbal. Memang namanya juga huruf tanfis atau huruf taswif. Memang dibuat untuk menunjukkan fi'il mudhari' berzaman zaman istiqbal.
Karena memang keduanya dibuat lita'khir untuk menunda makna fi'il. Yang makna fi'il mudhari' tadi bisa hal, bisa istiqbal, begitu ada sin sofa langsung maknanya jadi istiqbal. Sayakumu, nanti dia akan berdiri. Qala al-Faqihi, berkatalah oleh Syekh Faqihi, wa fi sofa ziyadatu ta'khirin wa tanfis. Dan sabit pada sofa itu ada tambah tertunda dan tambah tanfis, tambah nanti. Fi'il mudhari' dimasuki oleh sofa, jadi artinya nanti. Nantinya jauh, ada tambahan jauhnya. Syekh Faqihi berkata, sabit dalam sofa itu ada tambahan penundaan, tambahan telat, dan tambahan tanfis. Kenapa? Li'anna kasratal huruf tadullu ala ziyadatil makna. Karena banyak huruf itu menunjukkan ia kepada banyak makna. Kalau sin cuma satu huruf, sofa 3 huruf, berarti nanti dengan sofa lebih jauh dibanding nanti dengan sin. Waqala Ibnu Anka, berkata oleh Ibnu Anka, laisat tanfisu bisini kat tanfisi bisaufa bal aqallu. Tidaklah tanfis dengan sin itu seperti tanfis dengan saufa. Bahkan dianya tanfis dengan sin itu aqallu. Aqallu kita jadikan khobar, bal huwa aqallu. Bahkan dianya tanfis dengan sin itu lebih sedikit. Khilaf bagi Ibnu Hisham. Jadi pendapat Ibnu Anka dan Syekh Faqihi sama, bahwa tanfis dengan sofa lebih jauh dibanding tanfis dengan sin. Sebagaimana Ibnu Anka berkata, tidaklah tanfis dengan sin sama seperti tanfis dengan sofa, enggak. Kalau tanfis dengan sin itu kurang, bahkan dianya tanfis dengan sin itu lebih kurang. Artinya kalau sayakumu nanti berdiri, nah itu enggak lama. Kalau sayakumu benar-benar nanti banget. Khilaf bagi Ibnu Hisham. Ibnu Hisham punya pendapat yang berbeda lagi. Tapi nggak disebutkan di sini pendapat Ibnu Hisham gimana. Apakah beliau menganggap sama tanfis dengan sin dan sofa atau bagaimana? Kemudian wata'id ta'nisis sakinah. Dan dikenal akan dianya fi'il lagi dengan ta ta'nis yang sukun, ianya ta ta'nis wada'an nisbah wada'. Maksud wada'an nisbah wada', memang ta ta'nis itu dibuat sengaja untuk menunjukkan ta'nis. Untuk menunjukkan ta'nis fa'il. Tanda fi'il selanjutnya yaitu ta'id ta'nisis sakinah, ta ta'nis yang sukun, ianya ta ta'nis wada'an nisbah wada'. Memang dibuat ta ta'nis sukun untuk menunjukkan kepada muannas fa'ilnya nanti. Wa hadhihi khassatun bil madhi. Bermula ini ta ta'nis itu khusus dengan fi'il madhi. Nah, kenapa? Lidalalatiha ala ta'nisil fa'il, untuk menunjukkannya ta ta'nis kepada ta'nis fa'il. Nah, berarti fa'ilnya muannas kalau di fi'ilnya ada ta ta'nis. Contoh qamat hindun. Nah, misalkan kita nggak tahu hindun itu laki-laki apa perempuan. Begitu di fi'ilnya dikasih ta ta'nis qamat, berarti hindun ini muannas. Waqad tuksaru liltikai sakinah ini. Pada dasarnya ta ini ta'nis sukun. Cuma kadang-kadang tuksaru dikasrahkan akan dia nyata liltikai sakinah ini karena bertemu dua yang sukun. Bertemu dua yang sukun ketika diharokatkan huruf sukun diharokat dengan harokat kasrah. Qalatim ra'atul aziz. Qalatim ra'atul aziz. Jadi lati, qalati. Waktu ridha bisakinah anil mutaharrikah asolatan. Dan dikeluarkan dengan sakinah dari yang berharokat asolatan pada asalnya. Ada ta ta'nis, tapi dari awalnya sudah berharokat. Bukan dibuat sengaja untuk sukun, bukan. Memang dari awal berharokat. Jadi ta ta'nis yang berharokat berarti bukan tanda fi'il. Fa innaha talhaqul asma'a ka qa'imatin wa fatimata. Maka sesungguhnya ta yang berharokat, ha kembali ke al-mutaharrikah, maka sesungguhnya ta yang berharokat talhaku terhubung ia akan isim seperti qaimatin dan fatimata. Qaimah, ta ini ta marbutah. Waqad tadkhulu ta'ut ta'nis fi ba'dil huruf. Kadang-kadang masuklah oleh ta ta'nis pada sebahagian huruf. Ada sebahagian huruf dimasuki oleh ta ta'nis yang sukun. Contohnya
Rubbat dan ini sammat, rubbat dan sammat. Walata. Wahia fiha limujarradi ta'nisil lafzi, dan dia nyata ta'nis padanya sebahagian huruf itu limujarradi ta'nisil lafzi, bagi semata-mata mentakniskan lafaz. Jadi rubat, sammata, lata ini ta'nis di sini, cuma bukan ta'nis fa'il, tapi untuk menunjukkan bahwa lafaz yang dimasukinya lafaz muannas, berarti rubba muannas, sammat muannas, lata la muannas. Hanya untuk mentakniskan lafaz. Summal lati tadkhulu ala lata takunu maftuhatan wallati tadkhulu ala rubba wa sama yajuzu fathuha wa iskanuha. Kemudian bermula allati. Allati maksudnya ta. Kemudian bermula allati yang masuk ianya allati kepada lata itu ada ayat fathah. Jadi ta ta'nis yang masuk kepada la mesti fathah lata. Lata hina manasin. Wallati tadkhulu ala rubba. Bermula allati. Ta yang masuk ianya ta kepada rubba dan sama. Ya juzu fathuha itu bolehlah memfathahkan ta, wa iskanuha boleh juga mensukunkan ta. Boleh kita baca rubbata fathah, boleh rubbat. Sammata sammat, boleh dua. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Singkat-singkat. Inilah antara lain tanda fi'il. Nanti fi'il akan dibagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.